bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan nikmat untuk melihat presentasi ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Yang saya hormati Ibu Dr. Nur Sanita SE ME CSRA dan teman-teman semua. Izinkan kami dari kelompok 4 akan menyampaikan presentasi tugas makalah yang berjudul Analisis Manajemen Modal Kerja Studi Kasus pada PT Jakarta Touristindo. Dipresentasikan kepada mata kuliah Strategi Keuangan Perusahaan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nur Sanita SE ME CSRA disusun oleh Muhammad Hamzah dan Haryanto. Yang pertama adalah pendahuluan. Manajemen modal kerja merupakan bidang yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Analisis manajemen modal kerja akan membantu manajer keuangan dalam melaksanakan kegiatan perusahaannya dalam hal menentukan jumlah dana yang harus tersedia dan untuk dapat melihat asal sumber dana itu diperoleh. Manajemen modal kerja memiliki peranan besar dalam peningkatan probabilitas dan profitabilitas. PT Jakarta Touristindo perusahaan didirikan berdasarkan Akta Notaris Jualita Widyadari SA nomor 6 tanggal 17 September 2004 berasal dari Inbreng Perusahaan Daerah Wisata Niaga Jaya, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan Yayasan Wisma Jaya Raya. Menjadi perseroan terbatas sesuai Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 5 tahun 2004 tanggal 8 Juli 2004. Tentang perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah wisata niaga jaya DKI Jakarta dan Yayasan Wisma Jaya Raya menjadi perseroan terbatas Jakarta Touristindo dan penyertaan modal pemerintah DKI Jakarta pada perseroan terbatas Jakarta Touristindo. Lalu ada pengertian modal kerja dan manajemen modal kerja. Pengertian modal kerja adalah sebuah strategi dalam akuntansi yang fokusnya pada pemeliharaan keseimbangan current asset dan liabilities pada perusahaan. Manajemen modal kerja atau working capital management, menurut Harjito dan Martono, merupakan manajemen dan elemen-elemen aktiva lancar dan elemen-elemen utang lancar. Kemudian untuk tujuan dari manajemen modal kerja, yang pertama adalah 1. Sebagai upaya untuk mengoptimalkan pengeluaran dalam suatu peningkatan penjualan dan keuntungan. 2. Dalam upaya pemenuhan laba bagi suatu perusahaan. 3. Jikalau rasio keuangan menunjukkan tren yang positif, maka perusahaan tersebut dapat memperoleh investasi dana dari para kreditor. 4. Karena adanya menghargai modal kerja, maka perusahaan akan membayar segala kebutuhan dengan waktu yang telah ditentukan. 5. Sebagai perlindungan atau proteksi saat terjadinya krisis modal kerja. Yang termasuk komponen modal kerja yang pertama adalah 1. Aktiva lancar. Aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumer dalam periode berikutnya, paling lama 1 tahun atau dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal. Yang termasuk aktiva lancar adalah A. Kas, B. Investasi jangka pendek, C. Wesel tagih, D. Piutang, E. Penghasilan yang akan diterima, F. Persediaan barang, G. Biaya yang dibayar di muka. Lalu yang kedua adalah utang lancar. Utang lancar adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya atau pembayaran akan dilakukan dalam jangka pendek atau 1 tahun sejak tanggal neraca.
Dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan, yang termasuk utang lancar adalah A. Utang atau account payable, B. Penghasilan yang ditangguhkan deferred revenue, C. Utang dividen atau dividend payable. Lalu ada metode dan data dalam penulisan makalah ini. Untuk metode adalah metode yang digunakan dalam makalah ini adalah metode deskriptif pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisis manajemen modal kerja. Metode ini akan digunakan untuk menganalisis manajemen modal kerja di PT Jakarta Turistindo. Sedangkan data yang digunakan dalam makalah ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang dapat dihitung atau data yang berupa angka-angka. Teknik analisis data yang digunakan dalam makalah ini adalah menggunakan analisis laporan keuangan untuk tahun buku 2020 dan 2021. Selanjutnya kami sampaikan laporan posisi keuangan atau neraca dan laporan rugi laba di tahun buku 2020 dan 2021 audited. Yang pertama itu ada total aset, total liabilities, total ekuitas, dan total liabilities dan ekuitas. Itu termasuk dalam posisi laporan keuangan atau neraca. Dan di laba ruginya adalah pendapatan usaha, beban langsung, laba kotor, beban usaha, laba rugi usaha, pendapatan beban lain-lain, laba rugi sebelum pajak penghasilan, beban pajak penghasilan. Lalu ada laba rugi setelah pajak penghasilan. Dilihat dari tabel ini, di tahun 2020 total aktiva dan pasifanya adalah sebesar 614 miliar 433 juta. Sedangkan itu di tahun 2020 dan di tahun 2021-nya meningkat menjadi 836 miliar 377 juta atau ada kenaikan sebesar 221 miliar. Sedangkan pendapatan usahanya di tahun 2020 dari 117 miliar 552 juta meningkat menjadi 240 miliar 976 juta atau ada kenaikan sebesar 123 miliar 423 juta. Sedangkan laba rugi setelah pajak penghasilan yang pertama di tahun 2020 itu mendapat laba sebesar 2 miliar 710 juta. Sedangkan di tahun 2021 meningkat menjadi 13 miliar 753 juta atau ada kenaikan sebesar 11 miliar 043 juta. Lalu slide selanjutnya adalah analisis rasio modal kerja di PT Jakarta Turistindo dengan rumusnya sebagai berikut. Ada 3 rasio dalam mencari modal kerja, yaitu yang pertama A. Rasio total aktiva terhadap modal kerja bersih atau total asset to net working capital, yaitu total aset dibagi net working capital. Net working capital ini dicari dengan menggunakan rumus current asset atau aset lancar dikurangi current liabilities atau kewajiban lancar. Yang B, rasio kewajiban lancar atau current liabilities to net capital ratio, yaitu current liabilities dibagi net working capital. Yang C, perputaran modal kerja atau revenue to net working capital ratio, yaitu revenue dibagi net working capital. Yang berikutnya adalah hasil analisis berdasarkan rumus modal kerja. Berdasarkan analisis data dan perhitungan di atas, maka manajemen modal kerja pada PT Jakarta Turistindo sebagai berikut. Yang pertama adalah rasio total aktiva terhadap modal kerja bersih. Pada tahun 2020 adalah sebesar 9,472. Dan pada tahun 2021 adalah sebesar 37,008. Berarti ada peningkatan. Hal ini menandakan bahwa rasio total aktiva terhadap
modal kerja dijamin oleh aktiva lancar dan hutang lancar. Yang B-nya, rasio kewajiban lancar terhadap modal kerja pada tahun 2020 adalah sebesar 1,415 dan pada tahun 2021 sebesar 5,933. Ini berarti pihak perusahaan berhasil melakukan penekanan terhadap kewajiban lancarnya. Yang ketiga atau yang C, perputaran modal kerja pada tahun 2020 adalah sebesar 1,812 dan pada tahun 2021 sebesar 10,633. Juga ada peningkatan. Berarti terdapat kenaikan setiap tahunnya. Peningkatan ini disebabkan karena modal kerja bersih mengalami peningkatan. Lalu ada saran untuk manajemen PT Jakarta Turistindo. Yang pertama adalah PT Jakarta Turistindo selalu memperhatikan manajemen modal kerja, khususnya selalu melakukan pengukuran total asset to net working capital ratio, current liabilities to net working capital ratio, dan revenue to net working capital ratio. Yang kedua, dalam hal manajemen modal kerja, disarankan pada PT Jakarta Turistindo perlu memperhatikan strategi perencanaan dan pengembangan sumber daya demi menjawab tantangan dunia hospitality dan pariwisata saat ini yang semakin kompleks. Yang ketiga, disarankan agar selalu memperhatikan kinerja pegawai demi efektivitas dan efisiensi PT Jakarta Turistindo, sehingga mampu mempertahankan reputasinya sebagai salah satu perusahaan yang handal dan dipercaya masyarakat atau konsumennya. Demikian presentasi tugas makalah kelompok 4 mengenai working capital management atau manajemen modal kerja. Untuk itu kami mohon masukan dan saran dari Ibu Nur dan teman-teman semua. Dan untuk kesimpulan makalah kelompok 4 dapat disimpulkan sebagai berikut. Penerapan manajemen modal kerja memastikan bahwa perusahaan memiliki kesempatan yang tepat antara aset lancar seperti kas, piutang, dan persediaan, dan kewajiban lancar seperti hutang dagang. Dengan mengelola modal kerja dengan baik, perusahaan dapat menghindari biaya tambahan yang terkait dengan pinjaman atau utang jangka pendek untuk menutupi kekurangan likuiditas. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya internal dan eksternal. Manajemen modal kerja memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan finansial dan operasional perusahaan. Dengan mengelola dengan cermat aset dan kewajiban lancar, perusahaan dapat mencapai efisiensi, profitabilitas yang lebih tinggi, serta mengurangi risiko likuiditas dan solvabilitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.